Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap setiap kita terus semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan karena keadaan di sekeliling kita tentu saja, tetapi karena kita percaya bahwa Allah itu beserta dengan setiap kita. Hari ini kita akan membahas satu huruf di dalam akronim BRIGHT, yaitu G. G means grace. G artinya grace di dalam akronim BRIGHT itu. Apa itu grace? Grace itu adalah anugerah. Saudara, kalau kita berbicara tentang anugerah, maka kita sepakat bahwa anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang. Tentu bukan karena sesuatu itu murah harganya, tetapi justru karena begitu mahalnya dan orang itu tidak bisa membayarnya dengan apapun, maka sesuatu itu diberikan secara cuma-cuma. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa sesuatu yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita adalah anugerah keselamatan. Saudara, kita tahu bahwa manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Begitu dalamnya manusia telah jatuh, mereka terpisah dari Allah. Manusia memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa. Dan manusia tentu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka seperti terjebak di dalam lumpur hisap. Semakin lama mereka bergerak, maka semakin dalamlah lumpur itu menyedot mereka. Bagaimana cara mereka bisa keluar dari lumpur hisap itu? Tentu harus ada pertolongan dari luar. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Bahwa Dia datang ke dalam dunia. Untuk apa? Apakah untuk menghakimi kita? Tidak. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, ayat ini dengan jelas berkata bahwa Allah sendiri melalui diri Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh beroleh keselamatan. Tentu kita tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena pekerjaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang begitu menyadari bahwa keselamatan karena anugerah Tuhan itu adalah Rasul Paulus. Saudara, kita tahu Rasul Paulus adalah pengajar Yahudi yang begitu terkenal. Dia pintar sekali. Dia memperoleh semua yang dia inginkan pada waktu itu. Bayangkan saja, dia diajar oleh Gamaliel, salah satu ahli Taurat dan guru Farisi yang pada saat itu sangat terkenal sekali. Dia memiliki 2 kewarganegaraan. Sudah, dia memiliki kewarganegaraan Yahudi dan kewarganegaraan Romawi. Dan tentang pekerjaan dia adalah orang yang bagi dia waktu itu dia mengamalkan hukum Taurat dengan dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di satu titik di dalam kehidupannya, Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Sejak hari itu hidupnya berubah, mindsetnya berubah. Dia tidak lagi berpikir bahwa dia bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sejak dia mengenal Tuhan, dia tahu bahwa semuanya adalah karena kasih karunia dan anugerah yang diberikan kepada dirinya. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata demikian. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah, karena grace, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Rasul Paulus tahu dengan jelas bahwa dirinya telah diselamatkan karena anugerah Allah. Saudara, sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah di dalam dirinya, dia pun menyebarkan berita anugerah ini kepada orang lain. Saudara, satu kali ada seorang kepala suku yang dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap hari beliau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sukunya. Sampai pada satu waktu masyarakat di sekitar itu bertanya-tanya,
Dan mereka menghampiri kepala suku ini dan bertanya, "Bapak kepala suku, kenapa sih setiap hari Bapak itu selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus?" Bapak kepala sukunya tidak menjawab, tetapi dia keluar ke sebuah lapangan yang cukup besar. Lalu dia menyusun ranting-ranting yang kering, dibentuknya sebuah lingkaran. Apa yang dia lakukan? Lalu dia membakar ranting-ranting itu, sehingga terbentuklah satu api yang membentuk satu lingkaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu Bapak ini mengambil ulat, dan ulat itu ditaruh di tengah-tengah lingkaran itu. Ulatnya berjalan ke kanan, ulatnya berjalan ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Tetapi ulatnya sama sekali tidak bisa keluar dari lingkaran api itu. Saudara, lalu apa yang Bapak kepala suku itu lakukan setelah melihat ular itu tidak bisa keluar? Dia mengambil ulatnya, mengangkatnya, dan kemudian dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Ulat ini adalah saya sebelum saya mengenal Kristus. Saya seperti ada di tengah-tengah kobaran api. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Harus ada pertolongan dari luar yang menyelamatkan saya. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang dan mengambil saya dari tengah-tengah kobaran api itu. Dia menyelamatkan saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Allah menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin saya tidak menceritakan kepada kamu semua tentang kebenaran ini, bahwa saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia beranugerah atas hidup saya. Saya tidak mungkin menahan ini bagi diri saya sendiri. Saya akan menceritakan kepada kalian semua bahwa Tuhan Yesus telah mati dan menyelamatkan kamu. Yang terkasih di dalam Tuhan, respon kepala suku ini seharusnya juga menjadi respon kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan yang mati buat kita. Bagaimana mungkin kita tidak menceritakan ini kepada orang lain? Sudah, mari ceritakan grace ini kepada keluargamu yang mungkin belum mengenal Tuhan. Ceritakan grace ini kepada kolegamu di dalam bisnis yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Ceritakan grace ini kepada orang-orang yang kamu kasihi, kepada orang-orang yang Anda sayangi yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kiranya anugerah Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita dan memampukan kita menceritakan anugerah ini kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.